Shalom semuanya, selamat datang kembali di channel Sekolah Kristen Kalam Kudus Matang Siantar. Ya, kali ini kita memasuki acara KKP Talk Show yang ke-6 kalinya. Tapi sebelumnya bagi penonton-penonton yang masih baru dalam menonton acara KKP Talk Show ini, nah saya mau mengingatkan kepada kalian semua bahwa KKP Talk Show ini akan diadakan setiap bulannya, tepatnya pada hari Sabtu terakhir bulan tersebut, seperti hari ini. Jadi jangan ketinggalan dan tetap stay tune ya teman-teman. Baik, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fana Jocelyn, saya adalah MC untuk KKPS Talk Show kali ini. Dan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai organisasi siswa intrasekolah atau disingkat sebagai OSIS. Nah, OSIS di SMP dan SMA Sekolah Kristen Kalam Kudus Matang Siantar. Dan tentunya narasumber yang kita undang pastinya ya berhubungan dengan organisasi sekolah ini. Ya, mereka adalah Pak Hari sebagai pembina OSIS dari SMA, Bu Ana sebagai pembina OSIS dari SMP, dan ada pula 2 orang siswa yang akan sharing mengenai OSIS kita, yaitu Flynn dari SMA dan juga Wesley dari SMP. Baik, tapi sebelum kita bertanya-tanya dengan para narasumber, nah saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari OSIS berdasarkan dari sumber yang saya cari, yaitu dari Wikipedia. Baik, secara organis, OSIS itu adalah satu-satunya organisasi resmi di sekolah menengah, baik itu SMP maupun di SMA. Nah, oleh sebab itu, setiap sekolah itu wajib ya membentuk OSIS, termasuk di sekolah kita. Secara fungsional, OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping ketiga jalur yang lain yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan juga wawasan Wiyata Mandala. Sedangkan secara sistem, OSIS dipandang sebagai suatu sistem ya, di mana sekumpulan siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan bersama. Baik, kalau begitu tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung saja ya bertanya-tanya dengan para narasumber kita. Baik, sebelumnya kita akan bertanya dulu kepada Pak Hari dan juga Bu Ana. Nah, kami ingin tahu terlebih dahulu nih, apa sih OSIS itu? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Hari. Oke ya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ivana ya, OSIS organisasi yang resmi di sekolah untuk mewadahi siswa kita berkreasi, siswa kita berlatih, belajar organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di OSIS juga kita membuat jadi wadah di mana siswa bisa menyampaikan, mempresentasikan semua kreativitasnya, semua apa yang mereka ingin tampilkan dalam satu wadah yang resmi. Itu sih yang saya pandang dari OSIS ya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Lalu bagaimana dengan Bu Ana? Kalau menurut saya tidak jauh beda ya dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa OSIS itu merupakan wadah bagi siswa untuk melatih atau memupuk jiwa kepemimpinan ya, untuk melakukan hal-hal yang positif di sekolah dan untuk mempererat hubungan antara siswa di sekolah. Baik, kalau begitu OSIS itu sebenarnya memberikan dampak positif ya bagi siswa ya, supaya kita juga bisa berkembang. Baik, kalau begitu lalu apa visi dan misi dari OSIS SMP dan juga SMA? Apakah visi misinya sama? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu oleh Pak Hari. Kalau saya selalu dengan rekan-rekan ya di pengurus OSIS setiap periode, selalu ingatkan bahwa visi utama OSIS itu tentu karena ini organisasi siswa intrasekolah ya, tentu visi utama dari OSIS yaitu mempraktekkan atau menerjemahkan visi sekolah untuk siswa. Jadi tidak boleh menurut saya OSIS punya visi sendiri ya, yang itu tidak nyambung dengan visinya sekolah. Nah, karena visi sekolah kita ya dengan semuanya, lalu moto sekolah kita sudah pahami sampai yang 5 hal di sekolah itu ya, 5 kebiasaan di sekolah. Dan itulah yang kita akan praktekkan dalam OSIS. Jadi visi utama OSIS adalah bagaimana mempraktekkan visi sekolah itu kepada siswa dan bersama dengan siswa. Itu saja dari saya.
Baik, kalau begitu bagaimana dengan visi dan misi dari OSIS SMP, Bu Ana? Sama saja dengan SMA ya, kita tetap visinya dan misinya sesuai dengan visi dan misi sekolah ya. Ada beberapa menjadikan siswa itu menjadi remaja yang takut akan Tuhan, seperti siswa itu lebih bertanggung jawab, disiplin dan kreatif dan lain-lain. Jadi OSIS itu ada untuk mendukung visi misi sekolah dari saya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman yang sedang menonton acara ini, sudah tahu belum apa visi dan misi dari OSIS kita sebelum disebutkan oleh Pak Hari dan juga Bu Ana ya? Nah, bagi yang sudah tahu, kalian hebat. Dan bagi yang belum tahu, diingat ya teman-teman. Oh ya, SMA kan baru melakukan pelantikan pengurus OSIS ya tahun 2001 dan 2022. Nah, kalau begitu saya mewakili teman-teman saya yang dari SMA untuk mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah dilantik menjadi pengurus OSIS tahun 2001 dan 2022. Terkhusus untuk Flynn Grassley yang menjadi ketua OSIS-nya. Selamat! Baik, kalau begitu mengenai pelantikannya ya. Nah, saya penasaran nih, apalagi di masa pandemi, bagaimana sih pelaksanaannya? Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Hari ya, bagaimana proses pemilihan hingga pelantikan OSIS di SMA, khususnya di masa pandemi ini. Ya udah 2 tahun ini ya kita terpaksa ya, bukan terpaksa, memang secara natural kita harus merubah konsep pemilihan. Karena kan tidak bisa lagi dengan model yang kampanye dan lain sebagainya. Makanya dalam 2 tahun terakhir dari periode yang lalu dan periode 2021-2022 ini, kita pakai model pemilihannya itu hanya di dalam kelas. Jadi silahkan masing-masing kelas mengadakan pemilu gitu ya untuk siapa-siapa orang dari kelas yang akan diutus untuk ke kepengurusan OSIS. Lalu dari nama-nama itu kelas 10 dan kelas 11 ya, karena kelas 12 kan sudah siap ujian, sudah siap-siap untuk ujian, jadi tidak ada lagi diberikan peluang itu. Maka kelas 10, 11 diutuslah nama-nama, diberikanlah nama-nama ke kami, tim formatur. Lalu tim formatur, saya yang melidernya. Jadi setelah itu kita bikin pembinaan, percakapan dengan semuanya, sampai masing-masing siswa itu punya panggilan yang jelas. Oh, saya mau di OSIS, saya kira-kira bidang yang saya sedang gumulkan ini, misalnya begitu. Lalu itulah yang kita akan terus godok sampai kepada jadi intinya kita bukan pemilu yang terbuka begitu, tapi orang diajak bergumul bersama, saya mau di bidang mana. Setelah melalui semuanya, baru ada nama-nama yang kita sepakati, siapa duduk di mana, dan nama itulah yang kita sampaikan ke kepala sekolah untuk dilantik. Jadi prosedurnya gitu, pemilihannya di kelas, lalu penunjukan, lalu diskusi, sampai kepada akhirnya kita punya nama-nama yang sudah dilatih, yang sudah diperlengkapi untuk dilantik. Dan 16 Agustus yang lalu kita sudah lantik, ada 29 siswa ya di SMA yang duduk dalam kepengurusan. Jadi di SMA strukturnya itu di samping BPH ada 2 bidang, ya di satu bidang itu ada 3 seksi. Itulah makanya ada 29 siswa di dalamnya. Prosesnya kurang lebih begitu, Flynn. Baik, kalau begitu saya mau nanya nih ya, untuk calonnya sendiri itu berdasarkan dari pilihan guru atau inisiatif sendiri dari siswanya untuk mengajukan diri? Ya, kalau siapa yang mengajukannya itu kelas, harus dari kelas ya. Misalkan kayak Flynn ya, Flynn itu kan ada 2 jalur dari kelas dan jalur dari pengurus tahun lalu. Pengurus tahun lalu yang kelas 10, sekarang naik kelas 11, itu punya peluang untuk mencalonkan diri. Sedangkan yang tidak dari pengurus lalu, yang dari kelas, maka silahkan kelas mengadakan pemilu ya. Jadi rapat kelas lah, siapa dari kelas kalian yang ingin diajukan ke tim formatur. Jadi Bapak Ibu Guru tidak menunjuk, Bapak Ibu Guru hanya menampung nama-nama, lalu Bapak Ibu Guru yang melatih, membinanya, dan akhirnya kita yang menjadi saksi pelantikan oleh kepala sekolah, begitu. Baik, terima kasih Pak Hari. Lalu bagaimana dengan yang di SMP, Bu Ana?
Nah, di SMP belum ada pelantikannya, tapi bagaimana proses pembentukan kepengurusan bahkan hingga penyusunan programnya, Bu? Oke, terima kasih Ivana. Kalau yang di SMP mungkin sedikit berbeda dengan yang di SMA. Jadi kalau yang di SMP, Bapak Ibu wali kelas yang memilih 3 siswa ya untuk dicalonkan namanya ya menjadi pengurus harian seperti itu. Setelah ada 3 nama tersebut, saya dan siswa-siswi yang terpilih itu melaksanakan kami rapat secara jimit. Setelah itu kami memilih. Sebenarnya tidak memilih sih. Saya lebih menyampaikan kepada anak-anak siapa yang mau menjadi ketua OSIS, wakilnya, bendahara, dan sekretaris. Nah, ada 3 orang yang langsung mencalon ya, dan semuanya itu perempuan. Nah, setelah kita dapat ketuanya, wakil ketua, dan bendahara dan sekretaris ini masih calon ya, mereka akan mengadakan kampanye selama 3 hari. Nah, kampanye itu dilaksanakan secara online juga. Jadi mereka bisa chat teman mereka bisa menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Mereka mungkin bisa menelepon ya. Mereka melaksanakan kampanye sesuai yang sudah disepakati. Jadi kampanye yang bersifat positif, tidak negatif, yang menunjukkan bahwa mereka itu punya program kerja yang bagus, menunjukkan kalau mereka itu punya visi dan misi yang bagus, kalau mereka terpilih tanpa menjatuhkan lawannya. Nah, setelah mereka melakukan kampanye selama 3 hari, kita melaksanakan pemilihan OSIS ya secara online. Jadi setiap siswa SMP Kristen Kalang Kudus mereka bisa memilih satu calon yang mereka anggap bisa mewakili mereka di OSIS. Setelah terpilih, dilanjutkan dengan kegiatan pelantikannya. Nah, setelah pelantikan, mungkin cara membuat program kerja mereka itu adalah dengan cara yang disampaikan Pak Hari tadi, kami buat lagi seperti seksinya, ya seksi ini, seksi ini, seksi ini, dan para seksi nanti seperti seksi kerohanian, ya seksi kreativitas, mereka nanti akan menyusun program mereka secara setahun, ya. Setelah itu disampaikan kepada kami untuk dirembukan bersama, dan setelah itu nanti akan disepakati atau diperbaiki secara bersama-sama untuk menjadi program selama 1 tahun. Demikian. Baik, terima kasih Bu Ana. Wah, ternyata prosesnya itu bagus ya dan juga kreatif banget. Dan tentunya yang terpilih sebagai pengurusnya itu adalah orang-orang yang pilihan yang mampu menyerap aspirasi siswa dan mengembangkannya dalam program serta mampu bekerja sama dengan semua orang. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya dulu nih sama Flynn dan Wesley mengenai kegiatan OSIS nih. Nah, kan sudah hampir 2 tahunnya kita daringnya. Bagaimana OSIS bisa melaksanakan kegiatan? Dan apa saja sih yang pernah dilakukan oleh OSIS? Boleh dijawab terlebih dahulu oleh Flynn? Oke, baik. Jadi tentu saja OSIS 2 tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Namun walaupun dilakukan secara daring, OSIS tetap berusaha agar event tersebut kreatif, seru, dan juga mengasah kemampuan siswa atau siswi. Dan tentu saja OSIS sendiri harus bekerja sama dengan kompak agar event tersebut dapat berjalan dengan baik. Pengevaluasian setiap event juga harus dilakukan oleh OSIS sendiri agar event berikutnya dapat berjalan dengan baik dan lebih baik lagi. Namun, semua hal tersebut tidak terlepas dari dukungan guru sendiri maupun keikutsertaan siswa maupun siswi dari sekolah kita sendiri yang memegang peran yang sangat penting dalam setiap event tersebut. Terima kasih. Baik, kalau begitu bagaimana dengan Wesley? Ya, kegiatan OSIS tahun ini yang pastinya berbeda seperti yang kita lakukan secara offline. Ada beberapa pertandingan yang memang kami lakukan sama seperti offline, online sama pertandingannya. Tetapi yang pasti ada yang dihilangkan, seperti kalau offline kan kita ada melaksanakan OSIS 1, OSIS 2. Nah, kalau mungkin di online kali ini kita tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, secara daring kegiatan yang telah kami lakukan
yaitu 17 Agustus. Seperti kemarin kami telah melakukan 17 Agustus dengan berbagai perlombaan via Zoom. Sekian. Baik, wah ternyata kegiatan-kegiatannya itu sangat kreatif ya. Jadi saat melaksanakan kegiatan tersebut, apakah ada kendala atau hambatan begitu? Boleh dijawab oleh Flynn dulu? Tentu saja ada kendala dalam setiap eventnya. Ada yang kendalanya besar maupun yang kecil. Seperti contohnya karena online itu banyak yang tidak bisa kita gimana ya bilangnya, nggak bisa kita halangin gitu, seperti contohnya membeli likes, view, dan lain-lain. Namun hal tersebut juga masuk ke dalam penilaian sehingga kita harus memikirkan cara keluarnya gimana untuk agar hal tersebut tidak terjadi, untuk meminimalisir hal tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan Wesley mengenai kendala dan hambatannya? Ya, seperti yang dibilang Kak Flynn tadi, setiap event maupun itu offline atau online pasti ada kendala. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi saat online kali ini yaitu internet. Nah, kalau kita melaksanakan lomba tersebut melalui Zoom atau Gmeet, pasti ada peserta yang ya internetnya terganggu, koneksinya jelek, sehingga dia keluar dan tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Dan halangan kedua yaitu kurangnya peminat dalam sekolah kami. Nah, jadi kalau kita melaksanakan lomba tersebut, kita harus bertindak secara paksa gitu untuk kayak memilih perwakilan dari kelas. Seperti itu. Wah, berarti panitia juga harus itu ya, ada sedikit paksaan untuk semua para peserta ya, yang untuk supaya bisa mengikuti lomba. Baik, kalau begitu ada yang perlu ditambahkan oleh Bu Ana mengenai kegiatan OSIS ini? Saya menambahkan dengan yang disampaikan Wesil tadi ya, memang berbeda di SMP dengan di SMA ya. Untuk masa pandemi ini saat pembelajaran secara daring, memang siswa SMP sedikit gimana ya, harus dimotivasi lebih banyak lagi untuk hal mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS. Jadi seperti pertandingan-pertandingan gitu ya. Dan mungkin satu lagi kendalanya saat pertandingan biasanya kita pakai Zoom. Siswa itu malu mungkin menunjukkan wajahnya. Beda dengan kakak-kakak yang SMA yang udah lebih pede gitu. Kalau di SMP masih malu-malu, masih matikan kamera seperti itu. Ya, demikian dari saya. Baik, kalau begitu bagaimana dengan Pak Hari? Ada tambahan? Ya, mengenai tantangan sudah pasti ya, tadi sudah disampaikan langsung oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, Flynn maupun Wesley. Itulah tantangannya, karena biar bagaimanapun virtual pasti terbatas. Walaupun kita mulai menggeser ya, misalkan kayak kelas meeting itu biasanya kita basket, futsal, sekarang nggak bisa kan, berarti harus dirubah menjadi e-sport dan lain sebagainya. Tapi ada tantangannya juga, e-sport kan tidak semua bisa dan tentu orang juga ikut e-sport melihat juga ya hadiahnya apa dan lain sebagainya. Kalau hadiahnya hanya piagam, nah, mereka juga menimbang enggak lah udah capek dan lain sebagainya. Itulah kata Bu Ana harus didorong, dimotivasi. Hanya yang saya bersyukur adalah ketika teman-teman di tim ya OSIS itu saya selalu bersyukur anak-anak remaja ini luar biasa kreatif. Bagaimana tidak fokus ke tantangannya, ke masalahnya, tetapi fokus ke kreativitasnya. Sepanjang pandemi tahun lalu itu juga di awal tahun ini, Agustus kemarin kita bikin lomba itu ya, lomba semua dengan TikTok dan lain sebagainya. Ya memang harus manfaatin semua. Itu tantangan yang harus dihadapi. Tapi ya kembali seperti yang Flynn bilang, kalau pakai TikTok kita pakai juri, nanti kita bingung jurinya, tapi juga kalau pakai like dan view, nanti ada yang beli like dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan-tantangannya harus kita hadapi. Tapi ya memang bersyukurnya kita bisa kerjakan, teman-teman juga di OSIS solid, kompak. Ya, setiap OSIS kan, setiap anggota OSIS kan mewakili kelas. Ada perwakilan dari kelas-kelas dan itulah yang dipakai untuk mendorong. Belum lagi kita kan bikin satu slot ya di struktur OSIS itu ada MPK namanya.
majelis permusyawaratan kelas itu semuanya isinya adalah ketua kelas dan sekretaris kelas. Jadi kita komunikasi terus sama mereka sehingga tantangan untuk siswa ya mudah-mudahan sih tidak terpaksa ya, tetapi didorong terus karena kalau dipaksa kan dulu sempat ada wacana mau pakai denda dan lain sebagainya, tapi enggak, akhirnya kita tidak pakai itu. Kita lebih pilih memotivasi terus teman-teman, ayolah kita ikut mumpung daring, kan kita pakai video dan lain sebagainya. Itu saja sih masalah yang Ivana ya yang kita Baik, hadapi. terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton, khususnya untuk anak didik Kristen Kalang Kudus ya, Sekolah Kristen Kalang Kudus Matang Siantar. Kalian juga harus semangat dong dalam mengikuti perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan oleh para anggota pengurus OSIS. Nah, kalau begitu, saya punya pertanyaan nih ya. Nah, kan kita kalau offline atau tatap muka, kita ada mengadakan pentas seni online. Nah, kalau daring gini, ada nggak diadakan pentas seni gitu online? Boleh dijawab oleh Wesley dulu? Kalau pentas seni untuk tahun lalu ada, dan mungkin untuk tahun ini kita juga akan melaksanakan pentas seni secara online, yaitu dengan cara merekam perlombaan kita. Jadi seperti ya, contohnya kita mengikuti lomba nyanyi, kita rekam dan kita upload ke sosmed atau kita kirim ke juri, biarlah juri yang menilai hasil karya kita. Baik. Lalu Pak Hari Andreas ada tambahan mengenai pentas seni online-nya? Ya, tahun lalu kita bersyukur ya pensi kita bisa, biasanya kan kita pensi itu di gedung ya dengan penonton langsung live, juga ketika pensi kita dengan lomba nyanyi, dance dan lain sebagainya. Memang tahun ini nanti Flynn bisa jelaskan detailnya ya. Di SMA kita rubah sedikit bahwa pentas seni kita buka dengan model Got Talent ya. Jadi semua talent. Jadi bukan hanya nyanyi, bukan hanya dance, bukan hanya tapi kalau misalkan ada yang punya talent tertentu, ada yang bikin sulap, ada itu pokoknya yang masuk dalam kategori seni kita ambil. Dan tantangannya adalah siswa memang tidak terlalu tertarik awalnya ya, karena kalau online kan hanya rekam di rumah lalu diposting. Walaupun kemudian kita motivasi siswa bahwa ini karena online, ini akan dilihat oleh seluruh dunia loh, malah lebih keren gitu ya. Makanya kemarin kita coba pikirkan, yuk pilih juri-juri yang bagus lah. Nah, kemarin kita bersyukur ya, dibantu oleh juri-juri dari sekolah kita, ada guru seni kita Pak Mangasi, juga ada dari rekan yang ada juri dari Solo, dancer ya, dia balerina yang baik yang mau bantu. Lalu ada arranger musik dari Pontianak, juga ada pemain musik dari Korea yang mau bantu kita sebagai juri. Dan kita bersyukur untuk itu. Tapi mungkin detail-detailnya lebih banyak yang mempraktekkan itu ya siswa ya Flynn nanti. Itu saja, Pana. Wah, ternyata menarik juga ya kegiatan OSIS kita. Ternyata pentas seni online-nya juga bisa didukung oleh juri-juri yang dari Pontianak, Korea, dan juga Solo ya Pak. Baik. Kalau begitu pertanyaan berikutnya ya, semua kegiatan kan perlu dana nih ya. Apa perbedaan kegiatan OSIS yang dilakukan secara tatap muka dengan online dari segi keuangannya? Dan dari mana OSIS punya dana untuk ya semua kegiatan tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Flynn dulu. Oke, baik. Jadi tentu saja untuk membuat suatu event lebih menarik tersebut, kita harus memberikan hadiah tentunya, baik berupa piala, sertifikat maupun uang, agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti event tersebut. Dari OSIS SMA sendiri, OSIS sudah tidak lagi memungut biaya dari siswa atau siswi mulai dari tahun lalu. Jadi, OSIS sendiri menggunakan dana yang disisakan dari 2 tahun lalu digunakan oleh OSIS tahun lalu, dan sisanya digunakan oleh OSIS tahun ini. Sehingga segala event yang akan dilaksanakan harus dipertimbangkan dengan baik dari eventnya sendiri maupun dari dana pengeluaran untuk event tersebut. Terima kasih. Baik, kalau begitu bagaimana dengan di SMP sendiri?
Boleh dijawab oleh Wesley? Ya, di SMP ada sedikit perbedaan ya. Nah, kalau offline kita kan ada sistem membayar uang OSIS nih. Nah, karena kita melaksanakannya secara online sekarang, untuk tahun lalu sih segala jenis piala atau sertifikat seperti itu dibantu oleh Dana BOS. Nah, mungkin tahun ini juga akan dibantu oleh Dana BOS. Baik, terima kasih. Nah, saya mau bertanya nih, untuk kolaborasi nih ya, kita kan satu rumpun nih ya di SKK Pematang Siantar. Nah, ada rencana nggak untuk SMP, OSIS SMP dan SMA untuk bekerja sama gitu? Mungkin bikin program bersama? Mungkin boleh dijawab oleh Flynn dulu. Oke, baik. Jadi untuk kolaborasi dengan SMP sendiri, kami OSIS SMA tahun lalu juga sudah mengadakan event kolaborasi dengan SMP, yaitu event Vera Kristal atau Festival Remaja Kristen Alkitab. Dan event ini akan tetap dilanjutkan pada tahun ini. Nah, untuk event yang lain, OSIS sekarang lagi menyusun program kerja dan kemungkinan besar ada kerjasama yang lain untuk event-event yang lain juga. Terima kasih. Baik, kalau Wesley sendiri ada tambahan nggak? Ya, kalau pihak dari SMA mau berkolaborasi dengan kami terima dengan senang hati. Karena itu bakal menjadi sesuatu yang fun juga. Baik, kalau begitu, nah kalau rencana untuk membuat event atau kegiatan OSIS namun dengan skala besar ya, seperti untuk tingkat kota Pematang Siantar, apakah OSIS ada rencana nggak ke sananya? Boleh dijawab oleh Flynn? Untuk rencana sendiri tentu saja ada, terlebih lagi sekarang serba online, karena online mempermudah segala sesuatu. Namun OSIS sendiri juga mempertimbangkan segala hal, baik seperti dana kegiatannya maupun partisipan, keberhasilan event, dan masih banyak hal lagi yang menjadi pertimbangan OSIS sendiri. Namun kami belum bisa mengambil keputusan karena program kerja kami belum selesai dan disahkan. Baik, terima kasih. Kalau begitu bagaimana dengan Bu Ana? Bu Ana dukung nggak dengan rencana seperti ini buat kegiatan tapi skalanya lebih besar lagi? Kalau saya pribadi, saya sangat senang sekali ya untuk hal-hal yang positif seperti ini. Tapi kembali lagi untuk dari segi kemampuan dan minat siswa, mungkin dalam masa pandemi ini kami masih memupuk hal yang seperti itu. Kemampuan siswa ya dalam hal melihat OSIS lebih positif lagi, mau menjalankan kegiatan-kegiatan di OSIS. Jadi kami masih memikirkan untuk hal yang sederhana itu gitu. Nah, kalau nanti seandainya di tengah jalan di semester depan ada kemajuan yang sangat pesat dari OSIS SMP Kalam Kudus, kita pasti akan memikirkan hal-hal positif lainnya ya, seperti kegiatan-kegiatan yang untuk menunjukkan bahwa ini loh OSIS SMP Kristen Kalam Kudus dapat dilihat oleh orang banyak dan dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjukkan hal-hal positif dan kreatif dari siswa SMP Kalam Kudus seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya juga saya sudah membayangkannya tentang rencana-rencana OSIS yang OSIS pikirkan, OSIS rancang. Pada masa pandemi saja sudah kreatif, apalagi di masa normal. Lebih menarik lagi ya. Nah, kalau begitu terakhir dari saya ya untuk semua narasumber. Apa harapan rekan-rekan dan Bapak Ibu untuk OSIS kita ini? Boleh dijawab terlebih dahulu oleh Vin. Oke, baik ya. Jadi bagi saya sendiri, saya sangat berharap agar OSIS ke depannya dapat menjadi wadah yang lebih baik lagi bagi siswa atau siswi sekolah kita untuk menuangkan minat dan bakat mereka. Program dan event yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik, maupun keikutsertaan siswa atau siswi untuk berpartisipasi dalam event yang diadakan OSIS tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Itu aja sih dari saya. Baik, bagaimana dengan Wesley? Ya, harapan saya sendiri adalah
supaya OSIS SMP kali ini bisa dikenal oleh dunia luar. Jadi tidak hanya kita-kita saja nih yang tahu OSIS SMP Kristen Kalam Kudus, tapi dari sekolah-sekolah lain juga tahu, SMP, SMA melakukan event tersebut. Sangat menarik ya, jadi kita lebih menarik daya perhatian dari luar. Baik, kalau gitu bagaimana dengan Bu Ana? Kalau dari saya, untuk OSIS, saya berharap sekali ya, OSIS ini dapat menjalankan visi dan misinya dengan baik dan melaksanakan program kerjanya yang sudah disusun dengan baik ya. Dan begitu banyak harapan ke depannya yang positif untuk OSIS ini, yang terutama adalah bagaimana supaya mereka dapat bekerja dengan baik untuk pengurus intinya dan kepada setiap anggota OSIS dapat merasakan bagaimana manfaat yang positif dari kegiatan OSIS. Baik, kalau gitu yang terakhir, Pak Hari. Harapan terbesar saya ya ada dua, yaitu yang pertama untuk pengurus OSIS yang baru dilantik, sekarang sedang berjuang dengan program, nikmati masa-masa untuk belajar berorganisasi, bekerja sama. Kalian kan tim yang baru dibentuk ya, harus adaptasi lagi dengan cara joke-nya, cara lucu-lucunya, cara kerjasamanya. Nah, nikmati saja semuanya dan pasti ada sesuatu yang indah yang bisa didapatkan dari kepengurusan tahun ini ya. Dan untuk yang kedua, untuk semua siswa SMA Kalam Kudus, terutama ya, dan kelak kalau kita bisa kerjasama dengan SMP, tentu kita juga harapan saya terbesar ya, ayolah kita sama-sama bertumbuh bersama, berkembang bersama ya, aktif bersama di OSIS. Karena inilah satu-satunya wadah yang kita bisa ekspresikan setiap hal sesuai dengan kegiatan, program, dan visi sekolah kita. Itu saja, keterlibatan dan menikmati. Itu, Fana. Baik, terima kasih semuanya. Wah, ternyata luar biasa ya harapan-harapan dari para rekan dan juga Bapak Ibu. Ya, semoga harapan-harapannya dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diwujudkan dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah sharing mengenai OSIS kita ya, terutama pada OSIS yang dilaksanakan pada masa pandemi ini. Nah, teman-teman yang sedang menonton acara ini, nah kalian juga harus nih memiliki inisiatif untuk bergabung menjadi pengurus OSIS juga. Kenapa? Karena OSIS ini sebenarnya secara tidak langsung memberikan dampak positif ya bagi kita semua, bagi mereka yang bergabung. Nah, melalui OSIS ini kita dapat belajar bertanggung jawab dalam dengan tugas masing-masing ya, demi kepentingan sekolah dan juga semua siswa. Selain itu juga OSIS juga bisa sebagai pendorong ya untuk berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa, serta memberikan kesempatan ya bagi siswa ya untuk menerapkannya ke dalam lingkungan sekitar. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua para narasumber yang sudah hadir dalam acara ini dan juga kepada penonton yang masih menonton sampai sekarang. Dan semoga kalian dapat termotivasi dari sharingan dari para narasumber dan juga semoga rasa penasaran kalian juga dapat terjawab ya. Baik, sampai jumpa di KKP Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.